Cerita film ini dimulai dengan Frank Valera, yaitu seorang pengacara ulung yang dikenal jago memutarbalikkan hukum demi menang di pengadilan. Dia bilang bahwa manusia itu bicara 80.000 kata sehari, tapi hanya 3 kata yang benar-benar penting, yaitu "aku mencintaimu", yang selalu dia ucapkan kepada istrinya yang bernama Sue dan putri kecilnya Olivia. Suatu hari, Sue dan Olivia menelepon dan bertanya kapan Frank akan pulang. Olivia di sini antusias menceritakan talent show-nya di sekolah dan ingin agar ayahnya menonton. Frank masih di meja kerjanya dan pura-pura sudah dalam perjalanan. Tapi begitu mau ke lift, koleganya menariknya untuk berdiskusi soal kasus lain. Frank di sini terlambat dan talent show-nya selesai, yang dimana keluarganya tak ada di sana, guys. Frank mencoba untuk menelepon Sue, tapi tak ada jawaban. Di rumah, dia membawa boneka beruang untuk Olivia dan menunggu dengan cemas sambil meminta maaf lewat pesan. Malam semakin larut hingga lampu sirene polisi berkedip di luar. Frank berjalan ke tempat kejadian dalam keadaan linglung. Suara-suara memudar di sekitarnya. Di selokan, dia melihat ada 2 tubuh berpelukan yang ternyata itu adalah Sue dan Olivia, yaitu istri dan anaknya yang sekarang sudah tak bernyawa lagi. Frank di sini ambruk dan ditahan polisi. Hatinya hancur. Pemakaman pun digelar, guys, tapi kata-kata pedas mertuanya justru menusuknya. Dan dia berkata kalau dia tak suka suara Frank dan jangan pernah bicara lagi di depannya. Di rumah, Frank terjebak dalam kabut duka dan mabuk setiap hari, lalu menonton kenangan keluarganya, di mana ternyata Frank tidak bisa move on. Frank akhirnya mendatangi kepala polisi yang bernama Luz Tiger dan mendesak sebuah tindakan. Tapi sang kepala polisi malah asik main game dan cuman bilang kalau daerah itu dikuasai oleh mafia Rusia dan ada serat emas di lokasi kejadian. Frank di sini akhirnya marah dan keluar dari kantor polisi. Di lorong, petugas bernama Hank Stroud mencoba untuk menenangkannya. Tapi Frank tidak peduli, guys. Dia mabuk di bar dan mendengar keributan dari catch fight di ruang belakang. Dalam keputusasaan, dia berteriak yang mana memicu perkelahian dengan petarung di sana. Dengan berdarah-darah, Frank kali ini pulang dan menatap cermin, lalu merasa dipukuli oleh penembusan dosa karena gagal menghadiri talent show dari Olivia. Frank terus kembali ke bar dan sengaja membiarkan dirinya dipukuli berulang-ulang. Dirinya pun merasa kesepian dan hancur semakin dalam. Rekan kerjanya menyarankannya untuk cuti dan mengatakan dia agar menjaga kesehatan mentalnya, guys. Tapi Frank tahu mereka cuma tidak ingin dia berada di kantor dan dia juga muak membela kliennya yang kriminal. Frank memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Pada suatu malam, Stroud menemui Frank di bar usai dipukuli habis-habisan. Mereka minum bersama dan Frank menceritakan penyesalannya. Stroud bilang kalau kasus Frank diprioritaskan ulang, tapi kini mandek. Frank pun pulang. Namun di jalan, dia melihat seorang pria membawa anak kecil. Dia curiga dan menyerang pria tersebut. Tapi anak itu malah menikam kakinya. Frank pun jatuh ke toko buku dan kabur saat polisi datang. Kejadian itu membangunkan Frank dan dia memutuskan untuk berubah. Di rumah, dia menyulap garasi menjadi gym dan melatih tubuhnya dengan brutal serta belajar karate dan jiu-jitsu di dojo. Suatu malam, dia kembali ke lokasi pembunuhan Sue dan juga Olivia. Dia pun parkir di bawah jembatan. Dalam keheningan, dia mendengar suara ketukan yang samar-samar yang menunjukkan ada sesuatu yang tidak akan dia dengar sebagai pengacara yang saat itu dia sedang sibuk. Akhirnya, dia mengejar suara tersebut dan dia memanjat sebuah antena. Lalu ternyata dia menemukan sebuah gubuk kecil dengan tanda-tanda seseorang yang tinggal di sana. Kembali
kembali ke mobil. Dia melihat tempat pria mencoba untuk membobol mobilnya guys. Dan mereka bilang itu adalah wilayah mereka. Dia minta kunci dan juga dompet. Salah satunya ternyata punya anjing. Tapi saat disuruh menyerang Frank, anjingnya menolak. Pria itu menendang anjing tersebut dan membuat Frank marah. Frank pura-pura menyerahkan dompetnya, tapi menggunakan kunci mobil untuk menyerang pria pertama. Perkelahian sengit pun pecah. Dengan teknik bela diri barunya, Frank mengalahkan mereka dengan presisi. Dia menunjukkan foto Sue dan Olivia ke pria yang dia tahan dan mencari tanda pengenalan, tapi tak ada sama sekali. Yakin bahwa pria itu bukan pembunuh, Frank pun membuatnya pingsan. Tapi saat lengah, preman lain menembak perut Frank dan akhirnya membuat Frank ambruk lagi. Saat sadar, Frank kini berada di sebuah tempat asing dan sekarang telanjang dada guys. Perutnya dibalut seorang wanita bernama Alma, yaitu ternyata seorang perawat di sini yang menjadi seorang sukarelawan di daerah tersebut yang telah menyelamatkannya. Frank terdiam dan tidak bicara, lalu buru-buru pergi. Di luar, anjing yang kemarin ternyata mengikutinya untuk pulang. Frank memberi anjing tersebut makan, dan Frank menempel foto pria yang dia lawan di papan, lalu mencoret wajahnya dan melanjutkan mencari petunjuk lainnya. Dari foto TKP, dia melihat jendela mobil Sue terbuka saat hujan. Bel pintu di sini berbunyi, di mana Alma ternyata membawakan dompet Frank, dan dia bilang untuk perlu mengganti perbannya. Frank hanya mengetuk bahunya dan tidak bicara sama sekali, lalu memberikan undangan ke peringatan kematian Sue dan Olivia. Saat ditanyai apakah Frank sudah menemukan pembunuhnya, Frank terdiam. Tapi Alma bilang kalau dia kenal daerah TKP dan menawarkan bantuan. Frank kembali ke lokasi dengan anjing tersebut guys dan menggunakan baju Sue dan juga Olivia untuk melacak aromanya. Anjing tersebut ternyata membawanya ke lubang got, di mana Frank menemukan tas Sue di situ. Frank pun mencari pria yang tinggal di gubuk. Pada malam itu, dia melihat seorang pria dengan batuknya yang cukup khas masuk ke gubuk. Tapi saat pintu mobilnya kejedot dengan keras, pria tersebut kabur. Frank mengecek rumah Alma, tapi dia tidak ada. Ternyata Alma di rumah sakit guys, dan dihadang oleh preman Rusia yang menuntut utang. Mereka di sini mencekik Alma saat dia menolaknya, tapi Frank pun datang dan membawa Alma pergi. Di mobil, Alma menceritakan gubuk itu adalah milik Mr. Sivers, yaitu seorang juru masak di diner lokal. Frank mengantar Alma pulang, tapi preman Rusia datang lagi dan menuntut Alma mencuri obat dari rumah sakit. Frank menghadapi mereka dan mengalahkannya dengan cepat serta mengusir dengan pistol. Alma mengakui kalau preman itu memaksanya untuk mencuri obat dan mengancam nyawanya. Keesokan paginya, Frank dan Alma sarapan bersama. Alma bilang kalau dia kenal dengan batuk khas milik Sivers, meski tak pernah kerja bersama. Kemudian, cerita beralih ke konfrontasi Frank dengan Sivers di dapur diner. Mereka bertarung dengan sengit di sini, di mana Frank ternyata menguasai Sivers dan juga menunjukkan foto Sue dan Olivia. Mata Sivers menunjukkan kalau dia mengenalnya. Dia pun mengakui menyaksikan pembunuhan dari gubuknya, dan pelakunya ternyata bukan gangster, melainkan seorang polisi. Frank pun kabur dari diner saat orang-orang masuk. Kali ini, Frank menyelinap ke kantor polisi dan menemukan Hank Strode berpatroli di distrik TKP malam pembunuhan. Kecurigaannya membesar. Selama 7 hari, dia mengikuti Strode dan mengganti mobilnya agar tidak ketahuan. Hafal dengan rutinitasnya, Frank menemukan kunci cadangan di pot bunga rumah Strode dan masuk serta menemukan jaket polisi dengan serat emas di lencananya. Hal tersebut cocok dengan di TKP. Dia menemukan panel rahasia dan menemukan majalah dengan wajahnya dan mengkliping Putri Strode yang dibunuh dan laporan kasus yang pernah Frank bela yang ternyata membuat tersangka bebas. Kamera digital mengungkapkan hal yang mengerikan di sini. Pada saat itu, foto acara keluarga Frank termasuk pemakaman dan ulang tahun Olivia muncul. Sadar Strode terobsesi, Frank meninggalkan pesan di mobilnya dan minta untuk bertemu di gudang untuk mengambil kamera. Di gudang, Strode menembak Frank, tapi meleset.
Stroud menceritakan motifnya, di mana Frank membela tersangka yang bebas dan kemudian membunuh putri Stroud yang berusia 12 tahun. Dia pun mengejek Frank dengan menceritakan kematian Sue dan Olivia untuk memancingnya. Perkelahian brutal pecah, keduanya terluka parah. Di tengah pertarungan, Frank ingat pelajaran dari Marcus Aurelius, di mana balas dendam sejati bukan jadi seperti musuhmu. Dengan pengendalian diri, Frank tidak membunuh Stroud dan hanya membuatnya pingsan. Sebuah berita pun segera dirilis di mana Stroud akhirnya ditangkap dan dinyatakan bersalah. Polisi mengakui salah satu dari mereka mengkhianati rencana polisi tersebut. Frank dan Alma berdiri di makam Sue dan Olivia dan akhirnya mereka menemukan kedamaian bersama. Tamat guys. Jangan lupa subscribe.